Okay, what's up guys? It's your time again with your boy Tape Trader 8 Yuzasha. Apa kabar guys? Ya, mid holiday ya, sama mid weekend ya. Nggak kerasa kita udah weekend lagi, udah mau akhir bulan April. Wadidaw gitu ya. Nah guys, gua akan membahas mengenai trading forex nih ya, dan trading koin gitu ya. Semoga bisa berguna buat kalian. Analisa forex gua dan analisa cryptocurrency, analisa komoditas, dan dengan topik gitu ya, dengan lakon menunggu kebijakan FOMC dan Biden gitu ya. Peluang trading dan investasi di gold dan kripto setelah kebijakan-kebijakan tersebut. Nah guys, yang seperti yang kita tahu ya, sebelum gue mulai ya guys ya, mungkin kita harus masuk ke DXY dulu ya, atau dollar index ya. US dollar index saat ini adalah menurun ya guys ya, dan masuk di bawah 90 lagi ya. Karena seperti itu guys ya, mungkin dia akan lebih turun lagi, mungkin bisa ke 89 ya. Overall guys, overall kalau dilihat dari sini ke sini masih membentuk apa namanya, lower high lower low, jadi sebenarnya masih melemah nih. Kalau kita lihat dari weekly ya, tuh ya, masih melemah ya. Ada kenaikan tapi dia nggak bisa turun dari supportnya dan mulai melemah lagi. Memang di sini ada bottoming ya guys ya. Intinya adalah mungkin sideways dulu ya, kita tunggu ya. Kalau dia jebol lagi dari 89, mungkin dia akan menuju ke lower high lower low nya lagi. Kita tunggu ya guys ya, seperti apa. Nah, kenapa sih kemarin sempat naik gitu ya, lalu turun lagi gitu ya. Nah, sebenarnya turunnya ini kita masuk ya langsung ke beberapa sentimennya gitu ya. Sebenarnya satu, dia itu nunggu kebijakan sebenarnya. Nah, kebijakan itu bisa dari satu, namanya dari FOMC gitu ya, Federal Bank-nya Amerika, karena mereka akan bertemu nih kalau nggak salah di hari Rabu sama Jumat ya guys ya. Rabu sama Jumat mereka banyak yang nunggu nih, apakah kebijakan-kebijakan Amerika atau kebijakan policy financialnya Amerika ya itu akan melakukan tapering ya, melakukan bailout, melakukan ini terhadap perusahaan-perusahaan. Nah, itu satu, dan juga bondnya ya, itu satu. Yang kedua adalah yang kemarin baru diluncurkan di hari Kamis, bahwa Mr. Biden akan meluncurkan. Sebenarnya sih sudah diduga ya, sudah diduga karena Demokrat itu memang selalu programnya itu ningkatin tax, terutama untuk yang orang-orang yang punya penghasilan 1 juta dolar ke atas ya. Nah, dia itu kalau nggak salah dia taxnya itu kalau PPH tuh ya kalau nggak salah 34%, terus Lux-nya tuh kalau nggak salah 20%. Nah, ini akan dinaikkan lagi gitu ya. Sempat diturunin zamannya Mr. Trump gitu ya, 15%. That's why they love him di di sentral ya, karena taxnya kecil gitu ya. Lalu dia akan coba naikin ya kalau nggak salah dari 34 ke 37 apa kalau nggak salah ya PPH-nya. Lalu yang capital gain tax itu naikin dari 20 ke 23,5 kalau nggak salah, 238 atau 23,5. That's what I heard from the news from the floor ya guys ya. Nah, kenapa sih ngaruh Om? Karena capital gain itu kan adalah kalau misalnya kalian berinvestasi, gain dari capital yang kalian putarkan. That's why ya guys ya, stocks, crypto itu melemah gitu ya. Kenapa? Karena takut nih, mendingan take profit dulu dan segala macam daripada kena tax ya kan. Nah, itu yang menjadi ini, dan memang banyak orang yang melihat bahwa para analis melihatnya bahwa capital gain tax itu lebih rentan terhadap kripto. Karena kenapa terhadap kripto gitu ya? Karena belum regulasi. Ya, belum diregulasi guys, belum firm regulasinya. Yes, memang sudah ada reksadana-reksadananya atau ETF-nya, tetapi belum terregulasi dengan rapi. Nah, karena belum terregulasi dengan rapi, apakah akan masuk kena langsung tax yang paling besar? We don't know gitu ya. That's why lebih banyak orang-orang yang
apa namanya, take profit dulu. That's why merge semua gitu ya. Jadi kalian yang buat trading di kripto hati-hati ya guys ya. Apalagi kalau nanti mulai ada kejelasan terutama terhadap kripto gitu ya. Mungkin akan lebih banyak penurunan gitu ya. Crash dari kripto juga memang sudah disebut-sebut dari orang-orang gitu ya, karena memang gainnya besar sekali kemarin gitu ya, atau naiknya besar sekali. Tetapi suspeknya memang dari regulasi tersebut. Jadi semakin diregulasi semakin tight compliance-nya gitu ya, peraturannya, tata kelolanya semakin tight gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Seperti yang gue bilang selalu bahwa di cryptocurrency, no matter how big your broker, how good your broker gitu ya, selalu pakai capital yang benar-benar kalian oke. Kalau tidak kalau tidak untung atau tidak cuan. Yang kedua adalah selalu take profit apabila memang sudah dirasakan cukup gitu ya. Selalu di WD atau di withdraw secara bertahap gitu ya. Jangan sampai duitnya terlalu banyak nyangkut yang nantinya akan bermasalah. Oke. Nah, itu 2 item gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mengenai Bank Sentral Jepang gitu ya. Dia akan ada outlook report ya nanti di tanggal hari Selasa ya. Nah, outlook report ini menurut saya akan mempengaruhi terhadap JPY nih, termasuk dengan USD gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati apakah kalau outlook reportnya membaik ya guys ya, apakah dia ekspor membaik dan segala macam gitu ya. Walaupun memang kemungkinan ada lockdownnya juga gitu ya. Nah, kalau dia membaik mungkin dengan US gitu ya, dia akan menguat lagi ya, karena sudah beberapa hari ini memang US dollarnya yang melemah. Ingat ya, tadi di awal gue udah kasih tahu tuh chartnya bahwa DXY-nya melemah. Oke. Lalu setelah itu ada consumer index yang ada di Australia, itu di hari kalau nggak salah hari Kamis ya, hari Rabu gitu ya. Nah, itu juga akan berpengaruh. So, kalian harus hati-hati gitu ya. Kita lihat tentunya tetap biar ada news seperti ini, kita lihat chartnya. Kalau misalnya setelah news chartnya masih oke untuk ngikutin dan masih ada trennya, tentunya kalian boleh ngikutin ya. Itu yang paling gampang. Oke, lanjut ya guys ya. Kita akan mungkin masuk tadi ke DXY. Ya, jadi di DXY seperti biasa ya guys ya, tadi gue bilang dia melemah ya guys dari weekly-nya. Lalu kalian lihat juga dari daily-nya juga sama ya guys ya. Setelah dia buat higher high higher low sampai di 93, habis itu dia turun lagi dan masuk 90. Banyak analis bilang bahwa di bawah 90 maka akan dikonsider bahwa di XY-nya atau dollar US index-nya akan melemah lagi gitu ya. Kita tunggu aja guys. Kalau dia di bawah 90, apakah dia mungkin bisa tembus dari 89-nya ya, 89.300-nya. Kalau dia tembus 89.300, semua pair baik kripto dan forex yang against US dollar pasti akan menguat biasanya ya guys ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, lalu setelah itu kita akan ngomong mengenai mungkin XAU dulu ya. XAU USD. Ya, XAU USD guys ya. Jadi dia ada di ambang batas nih. Ya guys ya. Nah, ambang batas dan sambil nunggu ya, seperti yang gue bilang kebijakan FOMC-nya seperti apa gitu ya, karena dia melihat bahwa apakah akan terjadi inflasi, akan terjadi tapering dan segala macam gitu ya. Nah, kalau dia nggak tembus-tembus dari titik garis yang ada di sini nih guys, 1753 gitu ya, ini kemarin sempat menyentuh dikit ya 1769 terus naik lagi gitu ya. Kalau dia mantul naik guys, mungkin bisa ke arah 1873 gitu ya. Pertama mungkin 1800, 809 dulu gitu ya. Lalu yang kedua 1838 ya, ataupun 1941 ya. Kalau misalnya dia uptrend nih lucu banget ya guys ya, mudah-mudahan bisa lancar ya. Kalau lihat dari weekly ya, XAU di weekly ini memang ada halangan di EMA 20-nya. Pas banget ya. Ini averages 20-nya ya guys ya. Kalau dia tembus lumayan. Nah, sedangkan kalau di monthly ya, di monthly guys, seperti yang kalian lihat adalah dia mantul malah. Nah, jadi minggu depan adalah minggu-minggu yang kunci nih guys ya, terutama di dalam
1-2 minggu ini ya. Kalau dia bisa tembus 1819, 1810 mungkin bisa sampai ke 1951 or even ke 2028 ya guys ya. Bentuknya udah oke banget sih kalau menurut gua untuk naik gitu ya, tapi kita tunggu aja. Karena kebijakan Mr. Powell itu kadang-kadang dia nggak akan bilang tuh bahwa dia akan melakukan inisiatif-inisiatif tertentu. Biasanya dia akan ngomong bahwa ya kita masih bagus dan inflasi akan sesuai jalannya gitu doang ya. Jadi market tuh membacanya juga jadi agak-agak doji. Beda banget dengan tahun lalu di mana Donald Trump yang ngomong gitu ya, bisa ketahuan gitu ya, jedet gitu. That's why we love Donald Trump ya. Oke, lanjut setelah itu kita akan masuk ke US oil kali guys ya. Nah, US oil ya. US oil di weekly masih naik ya guys ya, tapi kalau di daily ya, kalau buat teman-teman yang trading US oil gitu ya, mulai ada signifikan setelah kemarin naik ya, mulai ada signifikan untuk setelah kemarin turun ya, tetapi masih di averagesnya, mulai ada tanda-tanda dia akan naik. Kalau dia di atas 63 mungkin boleh kita beli, targetnya mungkin bisa ke 66 guys ya. SL-nya kalian taruh di 59 ataupun di 61. Oke, kita tunggu aja. Nah, krusialnya mungkin nanti kalian bisa lihat ya. Tadi gue balikin ke sini. Kalau kalian lihat kalender, ya di kalendernya tuh ada OPEC meeting di hari Rabu ya, tanggal 28 ya. Itu yang akan terjadi gitu ya. Lalu biasa itu akan ada US crude oil kalau nggak salah di hari Kamis ya, inventorinya ya. Nah ini yang akan menjadi crucial moment buat US oil ya. Oke guys, lalu yang tadi seperti saya bilang untuk USD ya, USD mungkin gua akan ngomong mengenai GBP USD gitu ya. Pertama ya, di daily ini ada tanda-tanda pantulan nih guys ya. Kalau misalnya dia masih melemah lagi, mungkin kalian boleh beli GBP USD-nya ya. Kalian taruh SL-nya 138079 gitu ya. Mudah-mudahan dia sampai ke 1.41. Untuk di 4 jam buat teman-teman yang tradingnya di hourly atau menit-menitan gitu ya, kalian tunggu dulu nih kalau boleh di 131 139 122, targetnya ke arah 139 890 kan, targetnya dekat-dekat aja ya guys ya. Tapi kalau besok dia turun lagi guys, mungkin targetnya bisa 138 108 ya. Oke, lalu setelah itu ada Euro USD guys. Euro USD kayaknya masih lancar banget ya gitu ya. Nah ini masih kenceng ya guys ya. Hati-hati di area-area sini ya guys ya, 1211198 ya, kalian harus hati-hati ya. Kalau di 4 hour-nya oke banget ya, masih di sini ya, 121 tadi yang gue bilang, sorry ya, 121 174 ya guys ya. Di sini juga sama ya, di 4 hour ya, 121 174 di atasnya, ini 121 536 ya. Jadi kalian harus hati-hati guys. Dari sini mudah-mudahan kalian bisa jalan lancar ya. Apalagi kalau dia tembus mantul dikit langsung lancar nih. Bentuknya udah oke ya. Ini ada pattern yang dia tembus gitu ya. Dan menurut gua dia masih bisa ke 121488 ataupun 121 yang tadi gue bilang ya, 121 172 gitu ya. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu ada USD JPY ya, yang tadi gue bilang bahwa dia harus hati-hati ya guys ya. Nah di one day ya masih turun ya guys ya. Nah masih turun seperti ini guys ya. Kalau dia jebol dari 107536, wadidaw, mungkin baru bisa mantul lagi ke area-area sini ya guys ya, 106308 ya. Kalau dia tembus dari 107416 baru bisa mantul di 106239. Jadi base-nya adalah untuk kalian buat short ya, kalau misalnya seperti itu. Tetapi guys, kalau misalnya di 4 hour, kalau menurut gua buat teman-teman mungkin lebih enak ya. Ini kalau mantul besok ya, turun ke bawah, tungguin aja mantul, beli sell gitu ya di 107456 gitu ya, atau di 106652 ya target-targetnya. Oke, itu USD JPY. Lalu ada USD CAD. USD CAD guys ya, dia kalau di daily
Ya, masih turun ya guys ya. Tuh, masih turun ya. Ya, dolarnya melemah, dia juga masih turun. Bagus kalau kalian tunggu di bawah 123914. Bagusnya ya. Atau kalau kalian mau ngambil yang daerah-daerah sini mungkin sampai di 124002. Ya, kalau kalian mau trading di menit-menitan atau jam-jaman. Contohnya seperti ini ya guys ya. Nah, di 4 jam kalian lihat ya, kalau dia tembus dari 124583 ya, dan dia turun lagi dengan candle merah, mungkin kalian bisa take profit di 138555 ya. Jadi bisa diambil di area-area bisa di take profit di area-area situ. Oke. Lalu guys, di USD CAD, lalu setelah itu ada AUD USD ya. AUD USD guys, di 1 hour masih sideways guys ya. Jadi kalian tunggu dulu ya. Kalau dia tembus 0779555 mungkin bisa ke area 79723 ya guys ya. Lalu di 4 hour ya, di 4 hour mungkin kalian juga bisa lihat bahwa dia masih sideways gitu ya. Mungkin kalian tunggu dulu pantulannya atau tunggu main trading tektok aja gitu ya. Kalau dia sampai sini ada pembukaan seperti ini lagi, ya udah diambil targetnya di 77424 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada NZD USD kita tunggu di 1 hour di daily ya guys ya. Nah, di daily seperti ini guys ya. Ini udah naik ya. Kita tunggu lagi, kalau dia tembus 072340 mungkin bisa target ke 73221 ya. SL-nya kalian taruh di 0.71219 gitu ya. Nah, lalu di 4 hours guys, di 4 hours ya sama ya guys ya. Kalau dia tembus dari area 072177 mungkin target bisa 725516 ya. Ini udah lumayan nih guys ya. Tembus lagi satu boleh lah open position gitu ya. SL di bawah 171778. Oke guys, mudah-mudahan ya lancar ya. Nah, itu NZD USD ya. Jadi yang lain mungkin GBP, JPY yang mix mungkin masih turun ya guys ya. Nih seperti ini, apalagi kalau besok candlenya turun ya. Take profit 148706, SL-nya di bawah di area 150-an. Oke. Lalu setelah itu ada Euro JPY. Euro JPY masih sideways ya guys ya, hati-hati ya. Kalau dia tembus dari 130949 mungkin oke banget gitu ya, mungkin ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke BTC. Nah, BTC gua biasanya tuh ngambil dari beberapa currency nih, cryptocurrency yang biasanya diambil sama Pak Suandi ya. Biasanya gua akan lihat yang daily dulu nih guys ya. Ini ada di mana? Ada di forum saham tuh ada ya. Tinggal kalian masuk di Telegramnya, biasanya ada di sini, atau kalian masuk ke Elliott Wave Indonesia juga ada. Nah, di sini ada di daily ya. Seperti yang kalian lihat yang tadi gua ngomongin bahwa semuanya merge ya, melemah ya, kecuali Doji dan BNB dan USDT gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Mungkin gua akan bahas mengenai Doji atau Doge gitu ya. Nah, Doji US dollar ya. Nah, ya, 4 di one daily dulu ya. Nah, dia lagi bimbang sih actually guys gitu ya. Jadi menguat untuk hari ini seperti ini, tapi kalau menurut gua bagus kalau kita tunggu di 029254 baru dibeli lagi. Ini kalau menurut gua harus ada anomali dibandingkan kripto yang lain. So, you better be careful. Kalau kalian lihat di 4 jamnya guys ya. Ini masih doji ya. Jadi kalau gua tungguin aja lah ya 032-nya. Ya, kalau misalnya iya, baru kalian ambil mungkin target di 041 ya. Lalu setelah itu ada BNB ya, US dollar. Ya, nah di sini juga sama ya guys ya. Kalau misalnya di 1 hour ya, di 1 hour tuh masih turun
Ya, jadi kalian harus hati-hati ya. Apalagi kalau dia tembus 46414 ya, atau 46411-nya. Ya, bentuknya sih udah nggak begitu bagus ya menurut gua untuk dia naik lagi ya. Tapi kalau misalnya memang dia mantul tembus di area 530-nya, mungkin bisa kita cari tunggu di area sampai target 624-nya ataupun ke 700-nya. Ya, oke, the big one BTC USD ya, Bitcoin ya masih melemah ya guys ya. Mungkin ada pantulan daerah-daerah sini ya, 46923 ya. Ini tandanya udah agak capek dikit, tapi dia akan naik nih, mungkin akan naik ke area-area 526661. Setelah itu dia turun lagi. So be careful ya guys ya, harus hati-hati. Area pantulnya kalau menurut gua ada di daerah sini nih guys. Ya. Nih, daerah sini ya. Menurut gua ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Karena ini mungkin dead cat bounce, habis itu turun lagi masuk. Ya, so be careful ya guys ya. Lalu setelah itu ada Ethereum. Ethereum US dollar ya guys ya. Nah, ini masih coba bertahan tapi bentuknya juga udah nggak enak ya. Ini kayak double top ya guys ya. Nah, coba kalau misalnya dia tembus dari 1965, mungkin baru ada pantulan di 1642. So be careful ya guys ya. Jangan hold lama-lama. Kalau misalnya memang kalian udah mau profit, please take profit sebagian ya. Itu Ethereum ya. Lalu kalau kalian trading ya, trading di sini gitu ya, mungkin kalian bisa nih tunggu di area 212962-nya, di buy di sell di sini, open sell di sini, mungkin target bisa di 2050 dan di 1955. SL taruh di bawah 2242, oke. Lalu setelah itu ada LTC USD. Ya, LTC USD juga sama ya guys ya. Ya, masih koreksi ya. Di sini kan tadi udah dibilangin ya, masih koreksi. Nah, karena dia masih koreksi ya, di 4 hours-nya mungkin buat yang trading gitu ya, mungkin boleh di open sell apabila dia tembus dari 219260086, target area di 204247446 ya. Mudah-mudahan bisa di sell gitu ya. Bentuknya sih udah seru ya. Ini tanda-tanda bahwa dia udah turun, tembus dari averages-nya, coba naik lagi, kena lagi ya. Ini tanda-tanda akan mau keluar downtrend-nya di 4 hours ya. Oke, so itu aja guys dari gua. Semoga bisa berguna. Semoga bisa juga membuat cuan kalian. Hati-hati ya guys ya untuk yang kripto, dan kita tunggu untuk goldnya seperti apa. Oke, itu aja dari gua. Semoga dapat cuannya semua. See you, have a good day, and bye-bye.